Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Devi Widianti, NPM 180300005. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Menjalani kegiatan belajar mengajar di rumah demi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 tentunya membuat kita rindu dengan suasana belajar yang pernah kita lakukan di sekolah sebelumnya. Pandemi COVID-19 membuat tantangan tersendiri, khususnya bagi guru sejak diterapkannya kebijakan belajar dari rumah. Hal ini tentunya membuat kendala di mana guru mengalami kesulitan dalam merancang proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain itu, guru belum bisa memanfaatkan sumber belajar berbasis daring sehingga akibatnya siswa kurang termotivasi saat pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran dan sumber belajar guna mengoptimalkan pelaksanaan proses pembelajaran dari rumah. Saat ini, banyak sekali model pembelajaran berbasis online yang bisa kita gunakan pada masa pandemi ini dengan sistem belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan pada masa pandemi ini, yaitu model pembelajaran SOL atau Self-Organized Learning Environment. Model pembelajaran SOL adalah model pembelajaran yang menitikberatkan proses pembelajaran mandiri peserta didik dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Dalam konteks pembelajaran, model pembelajaran SOL digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa keingin-tahuan siswa yang dimilikinya. Selanjutnya, tujuan dari model pembelajaran SOL ini, kompetensi yang diharapkan dalam diri peserta didik melalui model pembelajaran SOL ini antara lain: 1. Berpikir kreatif. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu kemampuan berkomunikasi. Tujuan yang pertama yaitu berpikir kreatif atau creative thinking. Model pembelajaran SOL merangsang setiap peserta didik untuk melatih rasa ingin tahu yang dimilikinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Berbekal rasa ingin tahu dan menggunakan fasilitas internet, peserta didik mencari alternatif jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Tujuan yang kedua yaitu kemampuan memecahkan masalah. Setiap pertanyaan membutuhkan jawaban. Bagaimana cara mencari jawaban dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi membuat peserta didik dirangsang untuk memecahkan masalah. Di samping itu, pertanyaan yang diberikan membawa peserta didik pengetahuan dan pertanyaan baru. Pertanyaan baru yang muncul tentu membutuhkan jawaban kembali. Proses yang berputar ini yang diharapkan menghasilkan kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik. Tujuan yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Setiap jawaban yang didapat tentunya perlu didistribusikan. Tujuan yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Setiap jawaban yang didapat tentunya perlu didistribusikan ke peserta didik lain. Setiap peserta didik diberikan kesempatan menyampaikan jawaban yang didapat berdasarkan pemahamannya sendiri. Dengan melatih tata cara penyampaian jawaban, tadi diharapkan akan memunculkan dan melatih kemampuan berkomunikasi pada diri peserta didik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran SOL. Langkah utama model pembelajaran SOL itu ada 3. Yang pertama itu ada question, investigation, dan review. Yang pertama, question atau pertanyaan.
Pada langkah ini memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Pertanyaan tersebut diharapkan juga dapat menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi terhadap materi yang diajarkan. Langkah yang kedua yaitu investigasi. Peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil peserta didik dalam kelompok berkolaborasi satu dengan yang lainnya dan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Langkah yang ketiga yaitu mengulas atau review. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan model pembelajaran SOL adalah sebagai berikut. Langkah 1, memberikan pertanyaan terkait materi yang akan diberikan. Langkah yang kedua, mengorganisasi siswa. Langkah yang ketiga, eksplorasi dan investigasi siswa. Langkah keempat, monitoring. Langkah kelima, yaitu presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Langkah keenam, evaluasi hasil presentasi. Alat yang digunakan pada model pembelajaran ini yang pertama yaitu handphone, laptop, dan wifi. Agar model pembelajaran SOL ini bisa berjalan dengan baik dan mudah dipahami oleh para siswa, aplikasi yang dapat mendukung model pembelajaran SOL ini yang pertama yaitu WhatsApp Group, yang kedua yaitu Google Form, yang ketiga itu Zoom, yang keempat yaitu PowerPoint. WhatsApp Group digunakan untuk menyapa siswa dan untuk memberikan link Google Form. Google Form ini digunakan untuk absensi dan juga pengumpulan tugas. Aplikasi Zoom digunakan untuk sarana penyampaian atau penjelasan guru terkait materi yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu PowerPoint. PowerPoint ini sebagai salah satu sarana yang digunakan guru agar siswa bisa lebih memahami materi yang akan dipelajari. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.